wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fensia Sabila Nafsi, mahasiswa Offering D PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji Prinja sebagai syarat kelulusan PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga apa yang menjadi praktik saya hari ini bermanfaat bagi rekan sejawat dan juga Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya biar semangat. Oke. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, wah, Ibu lihat anak-anak masuk semua ya. Coba Ibu prestasi, silakan menjawab bagi yang namanya Ibu panggil. Ardian, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. Kirana, Hadir, Bu. Satria Aidan, Hadir, Bu. Iswara, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Muklis. Hadir. Oke, wah semuanya sudah hadir. Tepuk tangan untuk semuanya, hebat. Coba untuk tes semangatnya. Jempolnya, jempol tangan kanannya bisa diangkat. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Nah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya sambil menunggu share screen dari Ibu, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja. Ada yang masih ingat? Kita sudah mengenal apa itu? Apa, Nak? Magnet. Oke, magnet. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari lebih dalam benda magnetis, non-magnetis, dan juga sifat-sifat magnet. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kalian dapat menyimak teks bacaan berikut ini sebagai literasi kita hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, linknya akan Bisa. Ibu sharekan di grup. Ibu berikan waktu 10 menit untuk membaca teks tersebut. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks tentang kereta api, ya. Yang mana kereta api adalah salah satu alat transportasi yang bergeraknya juga dibantu dengan sesuatu yang kita pelajari kemarin. Apakah itu? Magnet, Bu. Oke, magnet ya. Nah, anak-anak, Ibu di sini ada sebuah lagu supaya kita semua bersemangat dalam mempelajari magnet. Judul lagu ini Gaya Magnet, tapi iramanya Aku Anak Gembala. Semua pasti sudah pernah mendengarnya kan? Jadi seperti ini. Hari ini kita akan belajar. Bisa? 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar
Sebuah Sebuah gaya gaya yang sangat yang sangat unik. jika kau dekatkan Bukan dua dua benda yang khusus ini akan menempel. gaya Apakah itu? gaya Gaya magnetlah jawabannya. jawabannya gaya apakah itu gaya Gaya magnetlah jawabannya. Jawabnya Oke, good job. Nah, anak-anakku, untuk hari ini kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut ini. Ada 2 muatan, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Materinya tentang menguraikan sifat-sifat magnet, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet, menyebutkan komponen formulir daftar riwayat hidup, dan melengkapi formulir daftar riwayat hidup sesuai petunjuk pengisiannya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, setelah mengamati benda-benda di rumah kalian dapat menguraikan 4 sifat magnet dengan tepat. Siapakah yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Sifat magnet apa yang bisa kalian temukan berdasarkan percobaan kalian tadi, kemudian diingatkan kembali oleh gambar ini? Siapa yang bisa mencoba untuk mengemukakan pendapat tentang sifat magnet yang pertama ini? Silakan sebutkan namanya dulu. Naswan, Bu. Oke, silakan Naswan. Bisa dinyalakan Menarik benda logam. Jawabannya bisa dilengkapi tadi. Hasil pengamatan yang pertama, menarik benda logam. Apakah hanya seperti itu? Apa yang menarik benda logam? Karena kalimatnya belum lengkap. magnet. Oke, Ardian ingin mencoba menjawab? Atau ada yang lain? Jika ada yang ingin mencoba menjawab, Ladam. oke, ada yang menjawab magnet ladam. Baik, jawaban Ibu tampung. Kemudian yang lain, dari gambar ini, kalian bisa mengamati ada apa dan apa. Baik, jawaban dari Naswan tadi bisa kita lengkapi bersama. Tadi Naswan menjawab menarik benda logam, ya. Jadi di kalimat itu belum lengkap apa yang menarik benda logam, ya. Karena fokus kita hari ini adalah tentang magnet, maka yang dimaksud dari Naswan itu adalah magnet menarik benda logam. Kemudian di sini kita melihat bersama ya, apakah anak-anak atau yang lain setuju dengan pendapat Naswan? Apakah suara Ibu kurang jelas? Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju, Bu. Oke, itu adalah Setuju, sifat Bu. magnet yang pertama. Bagus, terima kasih Naswan. Setuju. Kita menuju ke sifat magnet yang kedua. Nah, sifat magnet yang kedua ini coba kalian amati pada slide yang berikutnya ini. Ada berbagai macam magnet. Tetapi masing-masing magnet ini memiliki kesamaan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang sifat magnet yang kedua? Ya, coba diamati. Kirana dan yang lainnya, coba diamati. Di sini sudah tertulis ya, ada berapa magnet Kirana di situ? 5. Ada 5 jenis magnet di situ. Coba disebutkan magnet apa saja kah itu? Magnet batang, Kemudian, magnet silinder, ya, magnet jarum, bagus, magnet ladang, ya, dan magnet lingkaran. baik. Sudah disebutkan 5 jenis magnet. Selanjutnya, Kirana, dari masing-masing magnet ini memiliki kesamaan. Ada 2 ciri-ciri di sini. Apa itu? Sudah tertulis dengan jelas di bagian magnetnya. Saya Naila Kalista.
Oke, silakan Naila Kalista. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Baik. Terima kasih Naila Kalista sudah mengemukakan pendapatnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sependapat dengan Naila Kalista? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Iya, tepat sekali. Di sini sudah sangat tergambar jelas bahwasanya masing-masing magnet memiliki dua kutub yang berbeda. Tertulis U dan S di sini. U mewakili utara dan S selatan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sifat magnet yang kedua adalah magnet memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Sifat magnet yang ketiga. Pada gambar yang ada di slide ini, sudah ada satu jenis magnet. Siapa yang sudah tahu magnet apakah ini? Magnet batang. Siapa yang menjawab? Jangan lupa namanya. Eva. Baik, Reva. Reva sudah menjawab magnet batang. Tepat sekali. Ini adalah magnet batang. Nah, coba kalian semua amati. Di sini sudah ada 6 magnet batang yang ditata berpasangan. Dari pasangan pertama dan pasangan kedua serta pasangan ketiga memiliki perbedaan penataan. Coba, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya tentang sifat magnet yang ketiga sesuai dengan gambar ini? Kita tadi sudah mengenal kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini siapa yang ingin menjelaskan sifat magnet yang ketiga? Ya, Ardian, silakan. Baik, Fatimah ingin mencoba menjawab. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak menolak. Baik, itu untuk yang... Namun apabila kutub yang berbeda, Ya, silakan dilanjutkan untuk yang kedua. namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik menarik. Baik, cukup lengkap jawaban dari Fatimah. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda atau sama sependapat dengan Fatimah? Sama, Bu. Sama ya. Oke, coba kita bahas bersama di sini. Di pasangan paling atas, di sini ada kutub apa yang didekatkan, Nak? Selatan. Baik, sama-sama kutub selatan. Nah, di situ ditunjukkan dengan arah anak panah yang berlawanan. Maka bisa kita ketahui bahwa ketika kutub yang senama atau sejenis kita dekatkan, maka mereka akan saling tolak menolak. Kemudian yang kedua, utara dengan utara. Jika kita dekatkan, bagaimana? Saling tolak menolak. Oke, saling tolak menolak. Yang terakhir, paling bawah ini, selatan dan utara. Ketika kita dekatkan, bagaimana anak-anak? Saling tarik menarik. Tarik menarik. Saling tarik menarik. Oke, bagus. Semuanya bisa, tetapi semuanya masih malu untuk mengemukakan pendapat ya. Ibu harap bisa lebih percaya diri lagi, ya, karena
jangan pernah takut untuk salah ya. Dicoba dulu. Karena tidak ada yang tahu apakah kalian itu sudah menjawab dengan benar atau salah. Dan salah pun tidak mengapa. Itu artinya kalian belajar. Seperti itu. Kemudian untuk sifat yang keempat. Di sini. Nah, ada gambar apakah ini? Palu. Palu. Kemudian Magnet. magnet yang dipegang. Apakah magnet itu dipegang? Tidak. Dilempar, Bu. Dilempar. Apakah dilempar? Magnetnya terjatuh ya, terlepas dari tangan. Kemudian yang ketiga ini, apa yang terjadi? Magnetnya dibakar. Oke, magnetnya dibakar. Kira-kira siapa yang ingin mengembangkan pendapatnya tentang sifat magnet yang ini, yang terakhir? Fatima. Ya, Fatima, silakan. Jika magnet dibanting, dipukul-pukul dan dibakar, kemagnetannya akan hilang. baik, kemagnetannya akan hilang. Ada yang lain mencoba menanggapi mungkin? Bagaimana jawaban Fatima menurut Kirana? Apakah sudah baik? Setuju? Atau bagaimana? Setuju, Bu, sependapat. Setuju, sependapat ya. Setuju. Baik. Ya. Nah, tepat sekali ya. Jadi ketika sifat magnet atau magnet kalian nanti terjatuh ya, kemudian dipukul, entah itu sengaja atau tidak, kemudian dibakar atau terbakar, maka sifat kemagnetannya akan semakin berkurang dan lama-kelamaan akan menghilang. Baik anak-anak, sudah selesai? Iya, sudah selesai ya. Dan tadi masing-masing kelompok sudah bisa menyebutkan sifat-sifat magnet. Ada yang mau membacakan? Satu siswa? Ardian, Bu. Baik, Ardian, silakan. Sifat-sifat magnet. Magnet menarik benda magnetis. Magnet memiliki dua kutub. Kutub yang sama tolak menolak, sedangkan kutub yang menarik. Sifat kemagnetan semakin berkurang atau lama-lama dapat hilang apabila magnet jauh dipukul dan dibakar. Baik, bagus sekali. Itu adalah kesimpulan dari sifat-sifat magnet yang sudah kita pelajari. Ya, Nak ya. Terima kasih Ardian. Nah, kita lanjutkan. Ternyata anak-anak, magnet itu tidak hanya untuk merekatkan benda saja, ya. Yang kita dari kegiatan yang kalian amati tadi, menurut kalian gunanya magnet itu apa? Fatima, Bu. Ya, Fatima, silakan. Untuk speaker, Untuk speaker, kemudian, ya, pengunci kotak, pengunci kotak pensil, untuk menutup pintu kulkas, baik. Lalu, untuk motor dan kipas angin. sudah. Untuk motor kipas angin. Untuk motor kipas angin. Sudah, apakah ada jawaban lain? Sudah? Bel listrik. Bel listrik. Terima kasih Fatimah. Banyak sekali ya ternyata kegunaan magnet itu. Nah, jadi yang kalian praktekkan tadi masih sekedar tentang sifat-sifat magnet. Ya, ketika didekatkan akan menarik benda magnetis ya.
Seperti magnet ketika didekatkan dengan benda magnetis akan tarik menarik seperti itu ya. Magnet bisa menarik benda magnetis. Kemudian kutub yang sama tolak menolak yang berbeda akan tarik menarik seperti itu. Nah, ternyata dari sifat-sifat magnet tersebut banyak di Magnetnya dibakar. Naswan, Bu. Naswan, silakan. Di dalam speaker terdapat magnet cincin. Ya, untuk Naswan tahu kira-kira gunanya untuk apa magnet cincin di dalamnya? Nggak tahu. Oke, magnet cincin di dalamnya. Terima kasih Naswan. Betul ya, di dalam dari speaker Sama-sama. ada magnet cincin. Magnet cincin ini berfungsi untuk merubah tenaga listrik menjadi ubah energi listrik menjadi energi bunyi. Seperti itu. Ya. Jadi magnet cincin inilah yang berperan penting pada speaker. Kemudian apa saja yang bisa kalian amati di sini? Baik. Apa saja yang bisa kalian amati di sini? Oke, untuk gambar yang besar di sini, Pas. gambar yang besar biru di sini ada yang tahu ini apa? Mesin untuk apa? Eskavator. Ekskavator. Untuk Untuk apa? Untuk menarik benda besi. oke. Untuk menarik benda besi. Menarik benda besi. Oke anak-anak, di sini lebih tepatnya coba kalian amati di situ kira-kira tempatnya di mana? Di manakah ekskavator itu berada? Rongsokan Di besi. rongsokan, ya, di area tempat penampungan sampah ya. Akhir. Terkadang kita manusia sehari-hari belum memilah sampah. Nah, dengan adanya ekskavator ini yang memanfaatkan magnet, maka dia akan dapat menarik sampah yang berupa apa, Nak? Besi. Ya. Yang mengandung besi. Besi atau benda magnetis. Bagus. Pintar ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang di sini selain ada speaker, ada apa lagi? Coba kalian amati. Kompas. Kompas. Kompas, kemudian Radio. radio, Catur. kaset ya maksudnya, Obeng. obeng, Obeng. papan, apa Papan ini? catur. Papan Papan catur. catur. Kemudian yang terakhir ini di sepeda kalian biasanya apa ini? Ini adalah Dinamo. 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 Iya, banyak sekali ya Dinamo. penggunaan dari magnet di kehidupan kita. Ada yang tahu gunanya magnet di papan catur? Titis, Bu. Baik, Titis, silakan. Untuk meletakkan bidak catur ke papan caturnya. Baik. Apakah sependapat dengan Titis? Pendapat. Sependapat. Dengan adanya magnet, coba kalian amati posisi dari papan catur itu bagaimana? Penekuk. Menekuk miring ya. Apakah pion caturnya atau bidak caturnya jatuh? Tidak. Tidak. Apa yang menyebabkan mereka? Apa yang menyebabkan pion caturnya ini bisa tetap menempel pada papan catur? Magnet. Magnet. Iya, betul sekali.
magnet. Murid-murid itu memang pintar. Baik, terima kasih Titis. Tepat sekali jawabannya. Murid-murid Ibu yang lain juga sangat pintar. Nah, di sini selain ada speaker, ada papan magnet, ada papan catur, ya. Ada juga obeng, dinamo, dan kaset. Nah, nanti kalian tugas untuk pertemuan berikutnya, coba kalian temukan kegunaan magnet pada benda-benda yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Nah, anak-anak, ternyata magnet sangat membantu pekerjaan manusia. Manusia jadi terbantu sekali melakukan pekerjaan. Sekarang, apakah kalian tahu bagaimana caranya atau tata cara manusia sebelum mendapatkan pekerjaan? Apa yang harus dibawa terlebih dahulu sebelum orang itu menginginkan posisi suatu pekerjaan? Mereka tentu saja datang ke lokasi tempat kerja. Kemudian apa yang disampaikan dari seseorang tersebut kepada tempat dia bekerja? Identitas. Ya, identitas. Kemudian apa lagi? Data riwayat hidup. Baik, daftar riwayat hidup. Coba kita amati dulu. Apakah ini? Iya. Saat melamar pekerjaan, seseorang harus membawa formulir. Betul sekali, itu adalah daftar riwayat hidup. Coba kalian amati dulu contoh dari formulir ini. Coba. Nasya, apa yang Nasya lihat pada formulir 1 ini? Yang terlihat jelas dan berwarna, apa di situ? Ya, tidak terdengar suaranya ya. Baik, yang lain? Maaf. Foto, Bu. Foto, oke, foto. Betul, ada foto ya. Jadi, ketika seorang akan melamar pekerjaan, membawa formulir ini yang berisi foto. Jibril, Ibu ingatkan terakhir kali, jika tidak bisa mematuhi peraturan Zoom meeting, silahkan dimatikan saja videonya, ya, karena semua sedang belajar di sini. Ada waktunya bermain sendiri nanti. Baik. Kemudian selain foto, di kolom bagian atas ada apa di situ? Data pribadi. Iya, Data betul. Data pribadi. Kemudian di bawahnya Riwayat Riwayat pendidikan. iya, riwayat pendidikan. Ada yang tahu maksudnya riwayat pendidikan di sini apa? lulus sekolah, Bu. Iya. Lulus sekolahnya kapan dan dari sekolah mana? Seperti itu ya.
Bagus, Titis. Ya. Kemudian selanjutnya pendalaman atau pengalaman. Ya, Pengalaman organisasi. pinter. Pengalaman organisasi. Apa itu isinya? Pengalaman kerja. Pengalaman. Apakah pengalaman kerja? Pengalaman organisasi adalah pengalaman ketika seseorang itu bergabung dengan organisasi atau kumpulan yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya, organisasi di sini ada banyak. Untuk siswa, contohnya OSIS. Ya, nanti ketika kalian menempuh pendidikan di jenjang menengah dan atas akan ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, selain itu, contoh organisasi, misalnya Ardian bergabung di organisasi penggemar robotik Semalang Raya. Nah, itulah namanya organisasi. Contoh lain, Kirana bergabung dengan organisasi pecinta puisi Semalang Raya. Seperti itu. Bisa dimahami contoh-contoh organisasi? Bisa. Bisa. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, menurut kalian, kira-kira daftar riwayat hidup itu apa ya? Formulir yang menyampaikan apa saja di sini tadi? Tanggal lahir, Data pribadi, riwayat pendidikan, nama, tempat, pengalaman organisasi, ya, dan satu lagi, Nama, ketika tempat, seseorang tanggal itu lahir. meraih juara satu lomba menari sekecamatan Sukun misalnya, itu dituliskan juga di bawahnya pengalaman organisasi jika masih cukup. Ada yang tahu kejuaraan seperti itu termasuk komponen apa ya? Prestasi. Iya, betul sekali Titis. Prestasi. Ya, jadi kita bisa mencantumkan 4 komponen ini. Data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan prestasi. Nah, tugas kalian sekarang, coba cermati contoh daftar riwayat hidup tadi, kemudian baca petunjuk kegiatan pada LKPD yang kedua. Coba dijawab pertanyaan pada LKPD yang kedua dengan cara berdiskusi dengan kelompok kecil. Selanjutnya, simpulkan dengan kelompok kecil dan ketua kelompok kecil menyampaikan hasil diskusinya pada grup besar. Sudah selesai, anak-anak? Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah selesai, anak-anak? Belum. Sudah. Ya, sudah ya. Nah, sekarang coba kita amati hasil dari masing-masing kelompok. Ternyata sudah baik, sudah betul. Ada 4 komponen daftar riwayat hidup. Ada yang mau membacakan rangkuman dari hasil diskusi kita tadi di WhatsApp grup? Silakan. Ada yang membacakan? Silakan. Silakan Naila Kalista dibacakan. Dinyalakan dulu nak audionya. Komponen daftar riwayat hidup: data diri, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan prestasi. Ya, betul. Terima kasih Naila Kalista. Ya, tepat sekali ada 4 komponen daftar riwayat hidup. Ya, ada data diri, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan prestasi. Baik anak-anak, sudah kita bahas untuk materi kita hari ini. Mulai dari awal, apa saja yang sudah kita dapatkan? Yang pertama, kita belajar tentang
Magnet. Ya, tentang magnet. Kemudian yang kedua, Hidup. Riwayat hidup. magnet tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama ada benda apa? Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Kemudian ada benda magnetis, Benda magnetis. magnetis, ya tepat. Kemudian ada sifat-sifat magnet. Betul. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang daftar Riwayat hidup. riwayat hidup. Ada berapa komponen dalam daftar riwayat hidup? 4. 4. Yang pertama, data. Oke, data diri berisi tentang data pribadi. Contoh, nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, apalagi? Kode pos. Ya, betul. Nomor Telepon. telepon. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Kelamin. Ya, warga negara. Jenis kelamin. Nah, seperti inilah seharusnya kelas 6C. Ya, kelas 6C yang cerdas, ceria, dan cemerlang seperti ini seharusnya. Tidak kalah dengan kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ya. Karena kelas 6 ilmu yang sudah didapatkan sudah 6 tahun di SD. Tentu saja seharusnya bisa lebih komunikasi. Ya. Yang kedua, ada apa komponennya? Riwayat pendidikan. Iya, riwayat pendidikan berisi tentang tahun sekolah, iya, nama sekolah, tahun lulusnya, pinter, mantap, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman organisasi. Iya, pengalaman organisasi boleh, riwayat organisasi boleh, sama maknanya, ya. Apa maknanya di sini yang diisikan pada pengalaman organisasi? Adalah kumpulan yang pernah diikuti pada periode tertentu. Ya. Tuh. Contohnya tadi apa? Pengalaman organisasi yang bisa dituliskan? Mengikuti OSIS, betul. Kemudian komunitas, organisasi kepramukaan. Ya. Lanjut ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kejuaraan. Apa tadi? Iya, prestasi. Mengapa prestasi perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Agar memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, Bu. Baik, agar memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Pinter, mantap. Ya, dengan kita mencantumkan prestasi kita, maka saat melamar pekerjaan, orang yang menjadi pimpinan, ya, tempat di mana kita ingin melamar pekerjaan tersebut menjadi tahu akan prestasi kita, sehingga bisa mempertimbangkan apakah kita bisa diterima atau tidak pada tempat kerja tersebut. Seperti itu. Masih semangat anak-anak? Masih. Nih. Bu. Nah, sekarang saatnya kita kuis. Jadi silahkan kita bersama-sama mengerjakan soal tersebut. Sudah siap? Diangkat jempolnya, Kak siap? Sudah. Siap ya? Oke, good. Ya, sudah Ibu kirimkan Google Form-nya.
bisa diisi sekarang. Ibu berikan waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. 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 Bagaimana soalnya? Susah atau mudah? Mudah. Mudah. Bagus. Iya. Bagi yang memperhatikan mulai dari awal sampai dengan akhir, soal-soal di Google Form tadi sangat mudah ya. Ibu yakin sangat mudah. Kelas 6C pasti bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kesulitan apa yang kalian alami hari ini? Belajar tentang yang apa? Atau materi yang mana? Silakan. Apakah ada kesulitan, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak? Baik. Tidak, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya, kesan dan pesan kalian terhadap pembelajaran hari ini bagaimana? Senang bisa bertatap muka. Oke, Iswara senang bisa bertatap muka. Baik, bagus, sudah berani berpendapat. Yang lain? Sudah mempelajari tentang magnet. Oh iya, sudah mempelajari tentang magnet. Bagaimana rasanya mempelajari tentang magnet, Rehan? Bertukar pikiran dengan teman. Ya, bisa senang, bisa bertukar pikiran dengan teman. Bagus. Satu lagi. Bisa berdiskusi. Baik, bisa berdiskusi. Sama ya dengan bertukar pikiran dengan teman. Satu lagi bagaimana? Ya. Perasaannya bagaimana, Titis? Senang, Bu. Senang. Iya. Senang. Baik, kalau begitu ternyata alhamdulillah semuanya senang ya. Bisa bertatap muka lagi dengan teman-temannya, bisa berdiskusi lagi dengan teman-temannya dan juga dengan ibu guru. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Kalian semua hebat. Ayo kita bertepuk tangan yang paling keras untuk kita semua. Nyalakan videonya. Mana tepuk tangan sama senyumnya paling lebar. Iya, mantap. Nah, anak-anakku sekalian, untuk besok kita akan mempelajari tentang reklame dan juga cara membuat magnet. Tetap semangat ya, anak-anak hebat Ibu. Untuk mengakhiri. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ada pantun untuk kalian semua. Dengarkan baik-baik ya. Magnet batang, magnet tapal kuda. Ya, Bu. Bawa dari Surabaya. Selalu ingat pesan Bunda. Patuhi 3M selalu ya. Apa itu 3M? Memakai masker. Yang kedua, Menjaga jarak. 3, setiap hari dengan air mengalir. mencuci tangan setiap hari dengan air mengalir dan sabun pastinya ya. Bagus sekali, hebat anak Ibu. Selanjutnya pantun yang terakhir. Ya, pantun yang terakhir. Melamar kerja ke Bangladesh, membawa tas ransel di punggung. Jika kamu ingin menjadi orang sukses, belajarnya jangan nanggung-nanggung ya. Ya, Bu. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan keselamatan ya. Jangan lupa 3M. Jangan lupa 3M dan jangan lupa hidup bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.